Kita dengarkan Maidotul Hasanah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Daruputnik. Kepada beliau waktu disilakan dengan salawat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام عليكم أيها الحاضرون الكرام yang khususnya sama-sama kita hormati Abuya Kiai Haji Dr. Ahmad Muradi MA. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan taat, murah rezeki beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Presiden Porsila Abuya Kiai Haji Jawa Abdul Khair, dan mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan taat, murah rezeki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang mohon izin, di sini ada Habib Muhammad Zain Al-Atas, ya. Ada Habib Mustafa, alhamdulillah. Banyak para kiai di sini. Ada Kiai Haji Wahyudi, ada Kiai Haji Din Abdul Ghani, ada Kiai Haji Ilyas, ada Kiai Haji Mulia Salihin, dan para kiai yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena keterlibatan pribadi saya terhadap pengetahuan nama-nama dan gelar Anda semuanya. Namun insya Allah tanpa disebutkan sama saya tidak akan menjadi hina, bahkan tetap akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesukianya yang memberikan nasihat adalah orang yang satu orang alim, yang kedua sudah sepuh, yang ketiga punya integritas dan kredibilitas. Tapi saya di sini bukan memberikan nasihat, tapi insya Allah saya akan memberikan tazkirah saja, karena tazkirah itu berguna bagi kita. Karena namanya tazkirah nggak ada di tua, nggak ada di muda. Karena yang pelupa itu boleh jadi orang tua, boleh jadi orang muda. Maka untuk ini mari kita saling mengingatkan saja di antara kita. Karena kalau untuk nasihat tadi sudah cukup ilmu yang disampaikan oleh Abuya kita tentang masalah hikmah, luar biasa beliau. Namun saya berdasarkan pengalaman pribadi saya, waktu tahun 2009 saya mengalami bangkrut total di sebuah usaha. Saya dari kecil tahun 85 merintis bisnis, berdagang di Keramat Jati, lalu hijrah ke Pondok Gede, alhamdulillah sukses kembali. Tapi tahun 2009 saya bangkrut kembali. Bangkrutnya sehabis-habis dia bangkrut. Lalu saya, istilah bahasa Imam Ghazali, saya mengkaji diri.
apa yang terjadi kepada diri saya. Lalu saya buka kitab secara tidak sengaja. Saya buka kitab namanya Nasrul Ibad. Di sana ada hadis yang mengatakan ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bagi orang yang punya jiwa kasih sayang, dia akan ditambahkan sayangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha memberkati dan Maha tinggi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah penduduk bumi, niscaya Anda akan dikasihani oleh penduduk langit. Di situ saya baca berulang-ulang apa maksudnya. Ternyata Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani mensyarahi ini hadis. Ketika meriwayatkan Imam Ghazali ketika sedang menulis kitab, beliau kelelahan lalu tertidur. Dalam tertidur dia bermimpi meninggal, lalu dia masuk surga. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, gerangan apakah yang membuat engkau masuk surga? Kata Imam Ghazali, karena aku ini penulis kitab dan kitab-kitab itu dijadikan referensi oleh para ulama dan para santri di kala itu. Kata Allah, nihil itu, tidak ada apa-apanya, karena engkau pernah bangga kalau kitabmu dijadikan kebanggaan para ulama dan para santri di kala itu. Lalu kata Imam Ghazali, apakah ya Rabb yang menyebabkan aku masuk surga? Coba engkau ingat-ingat kembali ketika engkau sedang menulis kitab, lalu engkau berhajat ke belakang, lalu tintanya engkau tinggal dengan kalamnya di dalam mejanya, lalu engkau balik lagi. Setelah balik, dia melihat dubara, lihat lalat hinggap di tinta. Lalu lalat itu menghisap tintanya dan Imam Ghazali tidak menghardiknya sampai lalat itu kekenyangan, lalu dia terbang dengan sendirinya. Itulah yang menyebabkan engkau masuk surga. Karena tidak ada ria, engkau tidak menghardik lalat. Untuk binatang saja seperti itu, luar biasa. Lalu saya terinspirasi di situ. Saya cuma punya duit apa adanya di kala itu. Saya kebetulan sekarang ini jadi ketua Masjid Al-Ihsan di Gang Damai 3. Dan alhamdulillah saya dibaiat di situ. Masjid saya buka, tadinya musola jadi masjid. Reruntuhannya, puing-puingnya sebelum diangkat oleh orang lain, saya tumbuk kembali. Lalu saya bikin kolam ukuran 80 kali 1,5 meter. Padahal saya waktu itu ngontrak Pak, ngontrak rumah 400.000 1 bulan, 8 bulan nggak kebayar. Bagaimana susahnya hidup saya? Ngontrak rumah 400.000 sebulan, 8 bulan nggak kebayar. Alhamdulillah. Dari situlah subhanallah saya harus menikmati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini hadis itu kebenarannya. Lalu saya praktekkan. Itu puing-puing saya tumpuk, saya belikan semen 5 kilo. Lalu saya bikin kolam. Lalu saya pilah ikan yang 2003 di sekolahan. Lalu saya tebar ikan itu, saya beli pelet 4.000, 1 minggu nggak habis Pak. Sampai saya punya ikan 35 ekor. Tiap pagi setelah sholat duha saya tebar bismillahirrahmanirrahim, berebut itu ikan. Ternyata dalam berebut ikannya itu ada doa. Mereka bertasbih memuliakan saya, subhanallah, mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah dari situ rezeki saya kembali terbuka. Luar biasa, luar biasa, ajaibnya luar biasa. Makanya Imam Ghazali menyelamatkan lalat, menghisap daripada tintanya, tidak dihadik, menyebabkan beliau masuk surga. Maka saya meyakini saya mungkin jauh daripada surga, tapi dunia saya alhamdulillah sudah ketemu kebahagiaan dengan mengamalkan hadis ini. Maka cobalah kita menelaah kejadiannya, apa terjadi dalam sebuah hadis itu. Ternyata tidaklah sia-sia. Nggak mungkin Rasulullah ngajarin gila. Dari sinilah ada hikmah yang terkuat, misteri yang terkandung dalam kitab Nasrul Ibad. Subhanallah, sampai sekarang alhamdulillah saya amalkan. Dan di rumah saya, alhamdulillah sekarang rumah saya walaupun kecil juga sudah milik sendiri Bapak.
Karena kalau kena gunung kesannya ada penyiksaan, ya Abu ya. Karena gunung itu biasanya terbangnya di tempat yang bebas. Nah sekarang ada keterbatasan kantangnya, yang nggak tahu dah kalau itu. Tapi kalau ikan saya meyakini sekali. Dan ternyata orang-orang tua saya dulu melihara ikan gurame, ikan mas, ikan mujair. Itu samping dia punya untung, saya nggak ada untung penjualan ikannya Pak. Tapi saya hanya ingin memanfaatkan. Saya kalau sodakoh ke orang lain, banyak saya nggak punya, sedikit pasti dicemek. Maka sodakohlah kepada hewan, karena Imam Nawawi dalam keterangannya begitu. Ya, imma dia kepada hayawan, sodakoh kepada hayawan, dia tidak protes, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkabullah doa mereka untuk kita. Alhamdulillah saya ini menjadikan tadkirah buat saya dan jadi pembelajaran buat saya. Saya senantiasa seperti itu, walaupun saya tetap ya alhamdulillah kalau untuk membimbing anak-anak yatim di masjid saya, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa mengkoordinir santunan beasiswa untuk 18 orang dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Maka karena itu saya coba mengajak kepada Anda semuanya, ya, marilah kita rajin bersedekah, karena dengan sedekah itu niscaya akan berkah rezeki kita, kesehatan kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan amal soleh kita akan bertambah, dan Allah ridho kepada kita, kita akan senantiasa bahagia hidup di dunia dan bahagia di akhirat. Mohon izin, mohon maaf saya tidak bermaksud menasehati, hanya berbagi informasi, berbagi kesuksesan, mudah-mudahan dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.